Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan kami, Ahmad Beni Carter, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMPN 1 Makartijaya, Kabupaten Banyuasin. Dan kali ini kami akan menampilkan video pendampingan individu kedua yang dilakukan oleh pengajar praktik kami, Ibu Dahlia NPD, dalam rangka diskusi tentang visi guru penggerak serta prakarsa perubahan sekolah kami. Dan untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan bersama-sama kegiatan pendampingan individu kedua ini. Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk membersamai para CDP-nya yang dari SMP 1 Makartijaya, Bapak Beni dengan Ibu Kristina. Jadi kedatangan kami di sini sebagai pengajar praktik yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan, perpanjangan dari Balai Guru Penggerak, itu akan melihat sejauh mana implementasi pembelajaran yang para CGP ini lakukan di modul-modul yang sudah dikerjakannya bersama fasilitator. Jadi kami di sini pengajar praktik memantau bagaimana implementasinya di sekolah. Dan hari ini adalah pertemuan yang kedua Bapak Ibu untuk di kegiatan pendampingan individu. Pada pertemuan kedua ini tema yang akan dibawakan oleh para CGP ini adalah merumuskan visi-visi guru penggerak seperti itu. Jadi pada dasarnya nanti Pak Beni dengan Ibu Kristina itu memaparkan visi-visinya sebagai guru penggerak. Jadi tidak harus merubah visi, tetapi bagaimana memberikan masukan kepada sekolah, apakah visi sekolah itu sudah sejalan dengan kurikulum merdeka. Pada saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami di sini hanya akan melihat memantau sejauh mana prakarsa para CDP ini di SMP Negeri 1 Makartijaya ini. Itu saja, nanti kita akan lihat bagaimana hasil paparannya tentang visi misi guru penggerak. Dari saya itu saja, silakan lanjut Bu Nadia. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan saja dari Bu Iwi. Di sini saya selaku CGP dari Pak PP dari Pak Beni. Kami di sini sebagai pendamping untuk mendiskusikan tujuan dari kegiatan hari ini, untuk mendiskusikan tentang visi yang mewujudkan itu sekolah berpikir untuk yang akan datang. Ya. Nah, jadi di sini kami sebagai PP berharap walaupun ini tugas atau kerjanya dari calon guru penggerak Pak Beni dan Bu Kristina, besar harapan kami semua warga di sini bisa membantu dan berkolaborasi serta berkomunikasi terkait visi sekolah. Terkait visi sekolah ini pastinya kita SMP Negeri 1 Banyuasin sedikit mempunyai tujuan satu yang sama yang akan diraih. Nah, mungkin hari inilah bisa didiskusikan oleh CGP ini dengan Bapak Ibu semua yang bisa membantu mereka juga bisa menyelesaikan program ini. Nah, mungkin itu dari kami, maka kegiatan ini nanti kami serahkan sepenuhnya kepada CGP. Mungkin itu saja saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada dua CGP, silakan Bu. Kalau Pak Beni mungkin kalau nggak dulu ya ada kita santai Bapak Ibu ya, kita santai saja, relax saja. Jadi kita lihat ini saja apa. Jadi langsung dipaparkan dengan kabinet saja. Jadi tergantung Bapak kepala sekolahnya nanti. Jadi, sebelum itu mungkin Bapak Ibu kita mulai diskusi visi sekolah ini, sekaligus prakarsa perubahan untuk sekolah kita dengan program pendampingan kedua dari calon guru penggerak antara sebelas antara saya dan Ibu Kristina. Sebelum itu mari kita dengarkan dulu mungkin ada arahan dari Bapak Wakil Guru kita terkait dengan pelaksanaan program ini. Ya, Bapak mungkin dulu. Ya, terima kasih kepada saya sebagai calon guru penggerak angkatan berapa Pak? 11. Dan Bu Kristina
itu kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa berorientasi pada pendidikan. Jadi yang pertama penting sekali kita harus menerapkan hidup pola sehat ya. Jadi langsung saja saya mewakili dari kepala sekolah mengucapkan terima kasih untuk guru penggerak agar bisa memberikan materinya untuk bisa diimplementasikan atau diaktualisasikan di SMP Negeri 1 Makassar Jaya, karena sudah ada beberapa yang sudah melaksanakan kegiatan ini sebelumnya. Tentunya berharap kepada guru-guru yang lain nanti juga bisa ikut dalam CGP yang berikutnya ya, angkatan berikutnya. Jadi tetap semangat, kita tetap semangat. Yang pertama yang sudah menjadi CGP ini selalu semangat ya, bisa menyelesaikan kegiatannya sampai akhir. Jadi saya buka yang ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendampingan individu kedua, dengan ini saya mewakili dari kepala sekolah. Saya buka. Bagaimana sambutan saya yang mewakili dari kepala sekolah? Kepada teman saya mohon ampun. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kepada Bapak Muhammad Agus Sandi Sarjana Pendidikan selaku wakil guru kita yang mewakili Bapak Kepala Sekolah yang berhalangan hadir pada sesi kali ini. Baik, untuk itu kita masuk ke acara berikutnya, yaitu pemaparan tentang visi dan prakarsa perubahan. Bapak, Ibu sekalian, kita akan melaksanakan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Dalam hal ini pendampingan individu dua dari Ibu Dahlia selaku pengajar praktik kami di CGP Angkatan 11 dan juga Bapak Joni yang menjadi fasilitator bagi kami. Tentu izinkan kami memandu acara diskusi ini dalam rangka tentang visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah kita. Tahapan-tahapannya yang pertama adalah pembukaan dan tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Berikutnya mendiskusikan secara inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah kita, kemudian menuntut. Baik Bapak Ibu, mungkin kita akan sedikit berimajinasi bagaimana kita merumuskan sebuah kalimat rumpang. Dalam hal ini ada kalimat yang belum lengkap yang harus kita isi. Sehubungan dengan visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita ini. Jadi ada beberapa kalimat rumpang di sini sudah kita rumuskan. Bapak Ibu nanti diberikan sticky note yang nantinya bisa kita tempelkan, kita kolaborasikan, kita campurkan menjadi satu sesuai dengan apa yang ada di pemikiran Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menulis atau menambahkan kalimat rumpang bagaimana kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah seperti apa, murid di sekolah kita ini kita mengutamakan apa. Berikutnya murid di sekolah kita ini sadar betul tentang apa. Dan berikutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk melaksanakan apa, dan kita dan warga di sekolah ini paham tentang apa. Jadi nanti kalimat-kalimatnya silakan Bapak Ibu sesuaikan, nanti akan dibagi dalam beberapa warna di sticky note-nya, nanti kita tempelkan di depan dan nanti kita akan gabung bersama dan sama-sama kita lihat seperti apa sih visi atau seperti apa prakarsa perubahan yang akan kita lakukan selama ke depannya. Udah.
Ini peserta terbaik ini. Serius dia. Peserta terbaik ini. Opo si Peter begini. Kalau nggak salah Jumat di mana, Pen? Ini juga superi soalnya. Tidak disebut stek kamu sudah disebut dari itu. Ya, ilah. Tak iya. Sudah ada itu. Itu bisa saya dan guru lain di sekolah saya yang nggak ikut murid di sekolah saya sedang itu bahwa sifat dan tingkah laku juga sangat berperan penting dalam pendidik saya. Cakep. Oh iya. Iya. Tidak lama minta itu. Banyak sekali ragam dari Bapak Ibu. Kita lihat dulu sebagai contoh nih, saya membimbingkan murid-murid. Ini ada satu beranak mulia, beretika, masih banyak lagi nih. Ada yang mau belajar, mau diajar, banyak banget. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah seperti ini, pribadi yang memiliki karakter, peniru, anak-anak yang tetap membutuhkan bimbingan, dan masih banyak lagi. Yang pada intinya memang banyak dari kita masing-masing mengharapkan atau percaya pada murid kita. Kemudian di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang disiplin, kewajiban, disiplin dan etika, integritas. Berikutnya, murid di sekolah saya sadar betul sekolah tempatnya menuntut ilmu. Bagus nih. Bahwa etika lebih utama dibandingkan dengan kecerdasan. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa sifat dan tingkah laku juga sangat berperan penting dalam pendidikan. Banyak kekurangan yang harus diperbaiki, ini penting selalu berbenah ya. Banyak sekali dari Bapak Ibu. Kemudian apa ini? Saya dan guru lain di sekolah yakin untuk sesuai dengan karakter, minat, bakat. Baik sekali. Kemudian pertanyaan terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa siswa itu pribadi yang istimewa untuk menjadikan sekolah yang harusnya melibatkan. Banyak sekali pemikiran sudah dijelaskan sebelumnya, sudah Bapak Ibu isi. Kemudian kita akan melihat apa sih visi dari SMP kita, sekolah kita ini yang telah dibentuk oleh manajemen sekolah sebelumnya. Jadi yang pertama kita lihat dulu visinya. Setelah kita melengkapi kalimat numpang tadi, mari kita cermati bersama visi sekolah kita ini. Beriman, bertakwa, berprestasi, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Itulah yang selama ini kita laksanakan semenjak zaman kepemimpinan Bapak Dr. Andes Muhammad Nur. Ya, beliau menerapkan kepemimpinan dengan visi beriman, bertakwa, berprestasi, berwawasan global, dan peduli pada lingkungan. Adapun indikator yang diinginkan sebenarnya dari sekolah ini adalah yang pertama, suasana sekolah yang religius dan toleran, berbudaya akhlak mulia, kemudian berbukti luhur di dalam lingkungan sekolah. Yang berikut juga pembelajaran yang kreatif, inovatif, menarik, menyenangkan, bermakna, dan menginspirasi,
sesuai dengan bakat dan minat murid. Kemudian penilaian berbasis STIK dan berwawasan global. Hal ini sudah pernah kita lakukan, ya, terutama di beberapa sekolah kita sudah sering melaksanakan program-program pemberdayaan anak di bidang religius, ya, dari sholat duha dan segala macamnya. Kemudian budaya sapa salam telah kita selenggarakan. Berikutnya pembelajaran kreatif dan inovatif yang bisa menyenangkan, dan terutamanya kita telah dapat, kami berbagi di sini juga yang sehubungan dengan kreatif, inovatif dan menarik ini. Kalau bisa kita berpihaknya kepada murid, artinya kita menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Jangan sekali lagi kita yang mengelola kelas, tapi kalau bisa anak-anak kita maunya seperti apa. Jadi kita mengadopsi pembelajaran itu yang berpihak kepada murid, agar supaya nantinya murid merasa dari dalam diri sendiri bisa tertarik dan tertantang, bahkan menarik tentang setiap pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Itu maksudnya dari sini. Dan kalau kita melihat visi dan misi ini, kira-kira berdasarkan hasil rumpang yang telah kita laksanakan tadi, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita Bapak Ibu sekalian? Sesuai. Artinya kita tidak perlu perubahan dong Pak. Hanya kita meneruskan saja. Oke, kalau begitu kita lewati tahap ini. Kalau sudah selesai, ya kita lakukan saja. Ini hasil kesimpulan kita. Artinya tetap visi dan di sekolah kita ini adalah beriman, bertakwa, berprestasi, berwawasan global dan peduli lingkungan. Tadi mungkin belum ditambahi sedikit tentang peduli lingkungan. Ya, makanya saya akan kembali kepada visi saya. Ketika kita melakukan inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi sekolah ini, yang pertama kita harus menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Apa saja inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tadi? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tadi? Dan berikutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah itu dapat tercapai? Ini yang perlu pertanyaan. Saya selaku pribadi telah membuat semacam penambahan sedikit, tapi ini pribadi saya, dan mudah-mudahan nantinya bisa diterima kalau kita berkomunikasi kembali dengan Bapak Kepala Sekolah. Di sini di selama pendidikan guru penggerak ini ada yang saya simpulkan mengambil dari sekolah, karena sedikit perlu penekanan di samping beriman, bertakwa, kalau tadi berwawasan global dan peduli lingkungan, ada baiknya kita juga membina kemandirian dan kolaborasi dari siswa kita. Jadi masing-masing ketika mandiri, dia bisa mengembangkan diri dengan rasa percaya dirinya, dan memang berasal dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan. Setiap melakukan sesuatu, kemudian berkolaboratif, bekerja sama dengan seluruh warga sekolah. Itu yang visi yang saya ambil. Nah, kemudian prakarsa perubahan bagaimana? Ini kalau saya pribadi, prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan itu yang pertama meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemangkasan sampah di lingkungan sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena saya guru prakarya, otomatis saya sendiri sebagai pemimpin pelajaran di pelajaran prakarya ini terutama mengutamakan pada tujuan sekolah kita tadi, peduli lingkungan. Jadi diterapkannya bagaimana sampah sekolah kita ini bisa dimanfaatkan menjadi sebuah kreativitas. Seperti yang kita lakukan kemarin, membuat ekobrik atau apapun itu yang bisa nantinya digunakan untuk tujuan kita dalam rangka melakukan program 3R itu, ya, reduce, reuse, recycle, ya. Jadi kita bisa membantu dan mudah-mudahan lingkungan kita ini semakin asri, semakin hijau dan bebas sampah. Berikutnya penutup, ya. Jadi demikian diskusi visi dan prakarsa perubahan ini untuk menjadi arah dan tujuan kita dalam melaksanakan pembelajaran di SMPN 1 Makati Jaya. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi sumber referensi untuk kita dalam melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu saja dari kami. Ada satu kalimat untuk kita semua di ujung, ya. Ada apa namanya itu? Bukan pantun, kata bijak untuk kita semua. Berbuatlah sesuatu yang membuat dirimu di masa depan berterima kasih pada dirimu. Kami ulangi, berbuatlah sesuatu yang akan membuat dirimu di masa depan berterima kasih pada dirimu. Karena
perbuatan dan keputusan kita hari ini akan membentuk bagaimana kita hidup di masa depan. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selama proses kegiatan diskusi visi prakarsa perubahan untuk warga sekolah, kami selaku pengajar praktik dan pengamatan kami ucapkan terima kasih dan alhamdulillah Bapak Ibu semua bisa bekerja sama dan berkolaborasi membantu program dari calon guru penggerak kami. Dan di sini juga alhamdulillah menurut kami sudah berjalan dengan baik. Walaupun ada kendala-kendala teknis, meskipun namanya kita belajar pastinya akan ada kendala-kendala, namun kendala itulah yang bakalan menjadi motivasi kita untuk bisa lebih baik lagi. Nah, di sini refleksi visi dan misi. Kalau bahasanya mungkin kita kalau di sini judulnya prakarsa perubahan untuk visi sekolah, mungkin kalau merubah kita itu sulit. Mungkin penyempurnaan atau perbaikan itu bisa 5 tahun yang akan datang, karena visi sekolah itu biasanya 5 tahun sekali ya diubah atau diperbaiki. Kalau memang nanti yang diarahkan oleh CGP kami bisa diwujudkan di sekolah dengan kolaborasi, alhamdulillah berarti ada yang bisa diberikan atau dimasukkan di visi. Tapi pun kalau tidak, yang penting visi sekolah itu kebutuhannya untuk semua warga sekolah, baik itu guru, stafnya, siswa, pokoknya intinya semua warga sekolah. Tujuannya yang pasti kita akan menciptakan itu generasi penerus kita semua untuk mewujudkan sekolah kita yang sesuai harapan sekolah masing-masing. Mungkin itu evaluasi saya selaku pengajar praktik dari Pak Benny. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sudah terasa ya, hampir 2 jam ya kita bersama di sini ya. Pak Benny. Bapak Ibu sekalian, sudah kita dengarkan tadi paparan dari kedua CGP kita dari SMP 1 Makati Jaya, Pak Benny dengan Ibu Kristina. Saya pengajar praktiknya Ibu Kristina. Alhamdulillah saya lihat rekan-rekan di sini sangat support gitu ya untuk kegiatan CGP ini, dan harapan kedepannya juga akan sama seperti ini juga motivasinya, sehingga rekan-rekan di sini saling membantu gitu ya. Yang saya lihat di sini memang saya diskusi sama Bapak kurikulumnya tadi, karena saya juga penggunaan kurikulum di sekolah saya, tampaknya lebih mudah mengarahkan untuk ke arah perubahan di sini. Saya lihat rekan-rekannya sudah sangat motivasi, saya lihat bagus gitu ya. Nah, jadi untuk kedepannya visi misi sehubungan dengan visi misi yang disampaikan oleh Ibu Kristina tadi, sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Dalia, bahwa pada dasarnya visi misi yang disampaikan oleh guru penggerak ini adalah sebuah prakarsa untuk melakukan perubahan, bukan perubahan sih, perbaikan gitu ya, masukan ke depannya gitu. Apakah visi yang sudah ada di sekolah ini itu sudah menggambarkan kegiatan di kurikulum Merdeka. Itu aja intinya sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kebutuhannya tergantung dari sekolah masing-masing ya Pak ya. Seperti itu. Kalau saya boleh mengevaluasi sedikit untuk visi misi sekarang ini, karena di sekolah saya juga di SMA Negeri 1 Banjar 1 itu baru minggu kemarin kami juga rapat untuk menentukan visi yang terbaru, bahwa memang untuk kalimat-kalimat yang di visi itu kalau bisa kalimatnya jangan panjang gitu ya, jangan merumitkan gitu loh. Jadi mudah diingat, lalu memotivasi seperti kata Pak Benny tadi. Jadi untuk di profil di kurikulum Merdeka ini, saya sudah ngomong tadi sama Bapak ya, bahwa untuk beriman, bertakwa, lalu berkebinekaan global dan sebagainya itu sudah termasuk ke dalam karakter profil pelajar Pancasila. Jadi saran saya sih sebenarnya, terserah di sekolah Bapak Ibu ya boleh dimasukkan di visinya, nanti dikemas dalam satu kata
profil pelajar Pancasila. Saya rasa itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas respon positifnya. Mungkin kami akan lebih sering lagi Bapak Ibu, pakai lagi kami di sini Bapak Ibu. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.